Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Melinda Yulianti. Di masa sekarang kita tidak asing lagi mengenai pembelajaran berbasis web. Ada kata yang namanya LMS. Nah, video ini kita akan membahas seputar LMS. Apa yaitu LMS? Langsung disimak di videonya. Let's go. Oke, sebelum itu kita harus mengerti apa yaitu LMS. LMS adalah Learning Management System atau dalam bahasa Indonesia adalah Sistem Manajemen Pembelajaran. Ini merupakan sebuah platform online yang memungkinkan pengirim materi, sumber daya, alat, dan kegiatan kepada siswa baik di dalam maupun di luar ruangan kelas. Nah, sebagian besar sistem manajemen pembelajaran ini berisi seperangkat alat standar yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran. Jadi, biasanya anak-anak atau pengajar menggunakan ini untuk pembelajaran dan diskusi di lingkungan online. Cocok banget di masa sekarang, yaitu pandemi yang harus menggunakan pembelajaran jarak jauh. LMS ini sangat membantu dalam proses pembelajarannya. Maka apa ya manfaat LMS itu? Oke, manfaat LMS itu bisa sangat berguna untuk mengatur dan menyajikan konten digital. Jika kita akan memutuskan menggunakan ini, kita harus mengetahui manfaatnya dulu untuk pembelajaran kita itu seperti apa. Yang pertama, yaitu keunggulannya adalah mengurangi biaya. Nah, biaya pembelajaran online ini biasanya lebih hemat. Kemudian, yaitu memudahkan kita untuk merencanakan pembelajaran atau latihan dan membuat laporan dengan mudah. Nah, jadi tidak usah sulit, tetapi walaupun pembelajaran jarak jauh, dalam LMS ini kita dimudahkan dalam fiturnya dengan desain yang unik juga. Kemudian, meningkatkan keefektivitas dan fleksibilitas waktu dalam belajar. Nah, dari menggunakan LMS ini, dikarenakan secara online, maka kita bisa mengakses pembelajarannya di mana saja dan kapan saja. Jadi, fleksibel untuk mendukung pembelajaran di rumah. Kemudian, keunggulannya, walaupun pembelajaran jarak jauh, LMS ini memiliki kualitas pembelajaran tidak kalah dengan cara PTM atau pembelajaran tatap muka secara langsung. Walaupun kita jauh antara pengajar dan peserta didik, tetapi LMS ini tidak kalah dengan pembelajaran secara tatap muka. Jadi tidak usah diragukan lagi. Itu adalah keunggulan dari LMS. Kemudian akan berbagi tips mengenai bagaimana cara menemukan atau memilih sistem manajemen pembelajaran dengan tepat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan harapan pendidik, biasanya kita harus tahu nih, sistem pembelajarannya itu harus dengan visi yang jelas, kemudian tujuan jelas, sasarannya juga jelas. Nah, berbagai sistem manajemen yang tersedia baik secara gratis maupun komersial. Meskipun mereka berbagi banyak alat yang sama, masing-masing menawarkan serangkaian fitur dan antarmuka penggunaan yang unik. Jadi, tidak semua LMS itu sama, tetapi dia mempunyai fitur-fitur tersendiri. Ada juga yang gratis, ada juga yang berbayar atau komersial. Nah, untuk memilih sistem ini yang tepat dengan pembelajaran kita yang pertama harus mengenai jelaskan maksud dari pembelajaran yang akan kita kelola, yaitu apa tujuan utamanya, kemudian apakah yang akan kita gunakan, bagaimana jenis alatnya, di mana tempat belajarnya, segala macam. Nah, yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang kita akan gunakan. Kemudian kita harus memilih juga anggarannya nih. Maksud anggaran di sini adalah apakah platform ini berbayar atau secara gratis? Apakah ini memberatkan siswa atau tidak? Jadi kita harus menimbangnya dengan jumlah anggarannya ini. Kemudian selanjutnya ada alat multimedia. Nah, kita juga harus memilih merencanakan untuk menggabungkan multimedia atau alat di situs kita yang akan kita kelola. Nah, jenisnya media apa yang kita dukung, kemudian kita memerlukan alat komunikasi apa saja ya jika kita merencanakan sistem manajemen pembelajaran. Kemudian penilaian. Nah, ini pun harus kita perhatikan. Nah, dengan cara apakah yang ingin kita posting nih di kuis dan ujian online. Kemudian apakah sekolah saya memerlukan buku kelas dan lain sebagainya. Jadi kita harus memahami sistem penilaiannya dalam LMS itu tersendiri. Bagaimana ya sistem kuis atau ujian yang akan kita kasih kepada peserta didik untuk menambahkan penilaian. Kemudian komunikasinya. Apakah kita ingin mengirim informasi kepada siswa atau apakah kita ingin membuat komunikasi
komunitas online. Nah, mengetahui nih apa saja yang kita informasikan kepada siswa, kemudian apa kita ingin membuat komunitas online, kemudian apakah LMS ini mendukung layanan pesan ataupun tidak. Jadi harus kita perhatikan juga LMS-nya itu bisa nggak ya siswa memberikan atau menggunakan layanan pesan untuk menginformasikan kepada kita atau dan sebaliknya. Kemudian desainnya, biasanya anak-anak akan tertarik dengan desain yang unik. Nah, kita juga harus tahu nih bagaimana kemampuan untuk menyesuaikan warna, bahasa, tata letak, dan desainnya dalam LMS tersebut. Nah, kemudian juga apakah antar muka penggunaan intuitif atau apakah sulit untuk menemukan jalan saya menuju ke tujuan. Jadi desainnya walaupun menarik tetapi juga harus mempermudah siswa, tidak mensulitkan dengan fitur-fitur yang terkadang sulit dipahami untuk baru-baru ini. Apalagi siswa tidak terbiasa dengan online. Kemudian aksesibilitasnya, apakah siswa saya memerlukan akses seluler ke situ, atau apakah platform online tersebut kompatibel dengan smartphone atau tidak, atau hanya dengan laptop dan sebagainya. Kemudian juga dengan dukungan teknis. Nah, sumber daya dukungan ini apa yang tersedia jika saya memiliki pertanyaan, apakah di situ bisa atau tidak, apakah siapa yang dapat saya hubungi untuk membantu teknis, misalkan bagi error LMS-nya, bagaimana ya. Itu sih beberapa tips jika kita ingin menemukan sistem pembelajaran online yang tepat untuk kita gunakan untuk pengajaran ke siswa. Nah, itu informasi mengenai LMS. Semoga kalian sedikit memahami atau belajar mengenai hal baru, yaitu dengan dunia LMS atau pembelajaran berbasis web. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.